Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Ardi Madang Dolan ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita berada di Taman Wisata Alam Kawah Ijen teman-teman. Kalau tadi kita sudah lewat Ijen via Banyuwangi, nah sekarang kita akan mengarah ke Bondowoso untuk turun melewati jalur Kawah Ijen via Bondowoso. Nah, itu adalah Taman Wisata Alam Kawah Ijen ya teman-teman ya. Bentar, benerin kamera teman-teman. Nah, itu adalah Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kalau ke sana ke arah Banyuwangi teman-teman. Nah, kita akan ke sana, ke arah Bondowoso teman-teman. Bagaimana untuk perjalanannya? Ikuti yuk. Nah, ini adalah welcome to Bondowoso Ijen Geopark. Jadi kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Karena memang untuk Kawah Ijen ini berbatasan ya teman-teman ya, terletak di perbatasan. Nah, kita bagaimana untuk view-nya kalau lewat Bondowoso? Karena saya terakhir kesini tuh udah berapa ya? Udah 11 tahun yang lalu teman-teman. Jadi lama nggak lewat sini teman-teman. Jadi kalau pemandangannya itu memang lebih cakep lewat Bondowoso ya teman-teman ya. Kalau ke Kawah Ijen itu dataran perbukitannya itu, kalau memang lewat Banyuwangi itu relatif memang hutan-hutan biasa seperti itu. Kalau dulu lewat sini tuh ada ini orang-orang tanam sayur itu yang bikin cakep pemandangan itu. Cuman kita nggak tahu ya nanti jalannya bagaimana kalau lewat sini. Apa masih bagus atau sudah ini nggak diperbaiki teman-teman. Jadi kalau di area Bondowoso ini selain Kawah Ijen itu banyak wisatanya teman-teman. Ada ini ya apa, air terjun Lawan kayak gitu, ada Kawah Wurung kayak gitu. Cuman kalau dibandingkan jaraknya teman-teman, dari Bondowoso dan Banyuwangi memang relatif lebih dekat dari kota Banyuwangi. Kalau ke arah kota Bondowoso itu lebih jauh, selisih kurang lebih 30 km ya. Meskipun secara geografis daerah sini tuh lebih masuk ke wilayah Bondowoso. Nah, itu kalau lewat sini teman-teman ya, pemandangannya cakep banget. Nggak monoton gitu teman-teman, nggak cuma hutan tapi juga perbukitan. Ini ada orang-orang biasanya ini dari arah Jember atau Bondowoso yang lewat sini teman-teman. Kalau dari arah Banyuwangi ya pasti lewat Banyuwangi lah. Lewat Gelaga dan Licin. Nah, ini kita menurun karena memang Kawah Ijen itu terletak di puncak ya kalau di jalannya ya. Dan jalan di sini nggak se ekstrim dari arah Banyuwangi teman-teman, relatif landai. Cuman ya gitu, jaraknya ini jauh teman-teman, ke Bondowoso kota itu jauh. Ini ada mobil. Kalau tadi kita lewat yang Banyuwangi itu relatif sepi ya. Kalau yang sini relatif kita bertemu banyak kendaraan ya teman-teman ya. Nah, itu pemandangannya di depan itu cakep ya. Banyak hutan-hutan pinus kayak gitu. Seneng aku teman-teman kalau pemandangan kayak gini. Relatif suasananya itu adem kayak gitu.
Ini hari Minggu ya, tanggal 25 Desember bertepatan dengan hari Natal, pukul 3 sore teman-teman. Ya alhamdulillah di sini nggak hujan, jadi kita bisa sempetin untuk record untuk arah turun. Nah ini banyak orang-orang nongkrong ya. Apa nih? Ini bukan rest area teman-teman. Ya orang-orang berhenti aja kayak gitu. Ya pemandangannya cakep ya. Bagus di sini. Ini masuk ke Kecamatan Ijen ya teman-teman. Jadi Kecamatan Ijen itu masuk namanya kecamatan baru karena memang dari Pemkab Bondowoso itu untuk membranding Ijen ini biar terkenal di Bondowoso kayak gitu. Kalau dulu tuh namanya Kecamatan Sempol ya. Itu aliran sungainya itu warnanya hijau teman-teman, kadang kuning, bagus banget teman-teman. Nah ini Pat P dari Jember itu. Kalau yang rata-rata kesini tuh dari arah barat teman-teman ya, dari arah Jember, Lumajang, Bondowoso kayak gitu. Kadang juga ada yang dari Surabaya, Malang lewat sini. Kalau lewat Banyuwangi muter. Ya kalau yang lewat Banyuwangi itu rata-rata yang dari timur, terutama wisatawan mancanegara ya, yang landingnya di Bali atau di Banyuwangi itu mereka lewat jalur Banyuwangi. Kalau wisatawan Nusantara itu rata-rata lewat sini, karena memang pemandangannya cakep gitu. Nah ini plat AE. Medion atau apa itu kalau L itu teman-teman, atau Magetan atau Ngawi. Nah perbedaannya kayak tadi teman-teman ya, kalau kita lewat Banyuwangi itu jarang sekali menemui ini ya, mungkin jeep-jeep ya rata-rata yang banyak ya. Nah, kalau di sini ya kita banyak bertemu dengan orang ya. Cakep teman-teman. Kanan kiri kopi, hutan pinus. Dan jalannya itu naik turunnya itu landai gitu. Nggak bosenin teman-teman lewat sini emang. Jadi capeknya tuh nggak kerasa, karena sepanjang jalan itu pemandangannya bagus. Mungkin teman-teman kalau mau lewat sini ya, nginepnya di Bondowoso aja gitu, atau enggak Jember. Kalau mau ke Kawah Ijen nggak nyesel kalau lewat sini teman-teman, yakin aku. Pemandangannya bagus soalnya ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ke Kawah Ijen itu coba lewat yang Bondowoso, dijamin pemandangannya ciamik. Terus kita juga bisa melipir lewat Kawah Wurung. Nginepnya di Bondowoso atau di Jember aja. Jadi nanti kan biasanya kalau nyari Blue Fire kan berangkatnya tengah malam kan naiknya. Nah dari Jember atau Bondowoso itu bisa berangkat jam 8 malam atau jam 9 malam kayak gitu, untuk menuju ke Kawah Ijen. Di sini jalurnya aman, 100% aman teman-teman. Nggak ada ceritanya begal di sini. Aku sering dulu itu penelitian di Kalista Jampit ini teman-teman. Aku kalau pulang itu milih tengah malam, soalnya kan jalurnya sepi ya. Nah ini ada bapak-bapak security
kebun. Nah ini masuk perkebunan kopi ya, kebun Belawan. Aku mimpi ngayal teman-teman, seandainya daerah sini tuh jadi kabupaten sendiri gitu, cuman penduduknya sedikit ya. Jadi nanti bisa kayak Batu itu loh daerah sini tuh. Jadi punya, karena kalau dari Bondowoso kan kejauhan, jadi ibaratnya pemekaran gitu. Jadi kabupaten Ijen kayak gitu. Wih, di branding, dibangunin wisata-wisata villa-villa kayak gitu. Nah ini yang depanku ini pasti dari Jember nih, plat P G kayak gitu. P G ini Jember. Tampak ramai ya teman-teman ya kalau lewat sini ya, berbanding sama yang lewat Banyuwangi tadi. Ya ketemu motor tapi cuma jarang ya kalau lewat Banyuwangi tadi. Tapi kalau lewat sini tuh memang di sini sudah ada penduduk teman-teman, daerah perkebunan. Cuman ya gitu, jalannya masih ini lama nggak diperbaiki ini. Tapi kalau mahasiswa dari Jember sih biasanya lewat sini teman-teman. Kalau mau ke Kawah Ijen biasanya mereka motoran kayak gitu, rombongan kayak gitu. Nah ini kan jalannya landai ya. Kalau Banyuwangi tadi kan curam ya. Nah di sini landai. Cakep ya. Ini ditanami kayu-kayu apa ini? Sengon ya. Dan tumpang sari sama kopi. Nah ini depan ini ada pertigaan kebun ya. Kalau ngiri itu ke Kawah Wurung ya. Jadi buat yang belum tahu, nah ini kalau ngiri ke Kawah Wurung, kalau lurus ke Bondowoso, ini ke Kawah Wurung, lurus ke Bondowoso. Jadi Kawah Wurung itu kayak bukit-bukit di Teletabis itu teman-teman, cakep. Jadi Wurung itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu Wurung itu kan durung ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya nggak jadi kayak gitu, kawah nggak jadi ya, memang kayak bentuknya kawah itu nggak jadi kayak gitu, jadi kawah mati lah ibaratnya, bentuknya lancip kayak Gunung Semeru kayak gitu perbukitannya, tapi ada potongannya, ada kawahnya kayak gitu. Wah itu cakep teman-teman ya. Coba deh lewat sini, ayo yang ke Kawah Ijen. Ya memang jalannya ini agak banyak yang rusak ya. Semoga kedepannya diperbaiki. Cuman pemandangannya memang cakep teman-teman. Oh ini kayaknya barusan atau mau diperbaiki nih. Kelihatan pasir-pasir baru. Afdeling Watu Capil. Kalau ngomong-ngomong Afdeling jadi ingat dulu teman-teman, pernah ngerantau Kalimantan ke kebun sawit. Jadi Afdeling itu ibaratnya desa ya kalau di kebun ya. Jadi setiap Afdeling itu ada pemimpinnya. Kalau di Jawa nyebutnya sinder, kalau di luar Jawa itu asisten. Jadi pemimpin dari Afdeling itu punya beberapa mandor dan karyawan.
Ya paham, soalnya dulu pernah kerja di perkebunan teman-teman. Ini ada perumahan karyawan ya, karyawan dari perkebunan kopi. Nah ini ciri khasnya kalau di Jawa kayak gini ya, perumahan perkebunan kopi. Ini perumahan karyawan. Kalau perumahan asisten atau sindirnya biasanya sendiri dia teman-teman, besar kayak gitu. Aduh, ada suara jangkrik. Suasananya itu bikin apa ya, dejavu teman-teman. Suara jangkrik kayak gini asri banget kalau di sini, apalagi kalau pagi-pagi kayak gitu. Syahdu rasanya. Itu cakep ya, perbukitan ditanami kopi kayak gitu. Nah, jadi wilayah sini tuh kayak dikelilingi benteng kayak gitu teman-teman, benteng pegunungan, hampir mirip-mirip Bromo lah. Cuman di sini nggak turun naik kayak Bromo jalurnya, cuma berkelok-kelok. Tapi memang dikelilingi pegunungan tinggi ya, rangkaian dari pegunungan Ijen, Raung kayak gitu. Ini ada banyak masjid ya. Tadi nemu masjid, jadi setiap afdeling itu ada masjidnya teman-teman ya. Nah ini bagus masjidnya. Ini perumahan karyawan lagi. Ini bapak ibu yang mungkin baru pulang ya, pulang dari berkebun kopi. Jadi Bondowoso ini terkenal memang karena kopinya yang dari sini nih teman-teman. Jadi kopi Kalisat Jampet itu memang terkenal. Saya kebetulan dulu pernah penelitian di Kalisat Jampet ini ya. Kopi Bondowoso. Dan yang saya suka itu kopi Arabikanya. Jadi ini turun, tapi turunnya nggak curam ya teman-teman ya. Nah, enak. Gimana ya, jauh. Nih dari NP ya, dari Probolinggo. Nah, lewatnya sini. NP itu Probolinggo kalau nggak salah. Suasananya cukup dingin ya daerah sini. Jadi di sini tuh ada Ijen Geopark ya teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, ibaratnya wisata alam yang ini loh, alam-alam mungkin dampak dari letusan di zaman purbakala kayak gitu. Apa ya ibaratnya ya nyebutnya, ya wisata alam lah yang
kayak perbukitan, kayak gunung-gunung yang sudah tidak aktif kayak gitu teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah ada pembangkit listrik tenaga geotermal ya, atau mungkin panas bumi. Jadi sepanjang perjalanan tadi ya adalah yang rusak. Jalan-jalannya beberapa titik ada yang rusak, tapi ya banyak yang bagus ini teman-teman. Kayak jalan ini kan bagus ini. Nah itu di depan itu pegunungan tinggi ya. Kurang tahu pegunungan apa namanya, tapi itu yang mengelilingi daerah sini teman-teman. Nah ini ada persimpangan ya, kalau nganan ke arah air terjun Belawan ya. Kalau nganan, nah kita ke kiri. Jadi kayak ada pemandian air panas kalau nggak salah. Bukan pemandian sih, kayak apa ya, sungai-sungai alami yang ada air panasnya itu teman-teman. Mungkin ya, mungkin. Saya nggak pernah ke situ soalnya, tapi infonya kayak gitu. Koreksi kalau salah teman-teman. Nah itu di depan kita itu ada pegunungan tinggi itu teman-teman. Ini ada pos pelalangan. Nah kayak gitu, wow cakep gunungnya ya, pegunungan tinggi, di bawahnya perumahan teman-teman. Nah itu, nah, depan itu ada tulisan welcome to Belawan. Arabica Cafe. Nah ini kita masuki wilayah perumahan warga ya. Oh daerah Sempol ini teman-teman. Nah itu di depan itu ada pegunungan tinggi yang membentengi daerah sini. Unit sampel mungkin ini ya yang apa pusatnya Kecamatan Ijen ada di sini ya, karena sampel itu
dulu ya memang namanya kecamatan, cuman berubah menjadi Kecamatan Ijen kayak gitu. Oh, ini perumahan warga yang tipikalnya ini teman-teman, punya perkebunan. Nah, bentuk bangunannya sama. Ini ada rest area di sini. Mungkin yang ngantuk-ngantuk bisa ngopi. Oh iya, Sempol. Iya, di sini memang pusat kecamatannya Ijen teman-teman. Kalau sudah ada polsek itu udah kan bisa Sempol Kecamatan Ijen. Ada ini petik stroberinya juga. Iya, memang di sini yang terkenal Arabica ya. Oh, perkebunan Nusantara Kebun Kalisa Jampit Ngaran ini teman-teman. Arabica Homestay. Nah, ini plat B. Lewat sini juga plat Jakarta. Emang recommended teman-teman lewat sini. Pemandangannya tuh bagus. Nah, itu kiri. Ini ditanami kanan kiri ini tumpang sari ya, kayu sengon dan kopi yang masih piyik-piyik, masih bayi-bayi. Nah, ini mungkin pembibitannya sengon ya. Nah, kanan kiri ini ya bibitnya sengon. Ini sudah menunjukkan jam 3:30. Bensin masih banyak. Jadi ini aku tadi muter teman-teman, jadi 360 derajat. Jadi berangkat dari Jember, kemudian mengarah ke Banyuwangi lewat jalur Gumitir, pulangnya itu lewat jalur Ijen. Berangkat jam 10. Ini jam setengah 4 ya baru nyampe sini. Mungkin nanti nyampe Jember sekitar jam 5, jam 6 ya. Udah kayak motoran dari berapa jam tuh ya? 8 jam motoran dari Jember ke Kediri. Nah, itu pemandangannya cakep teman-teman. Jadi wilayah di sini mayoritas dimiliki sama PTPN ya. Kalau di Bromo kan dia masuknya Taman Nasional. Kalau di sini lebih ke PTPN.
Jadi produksinya itu kopi, terus kayu sengon kayak gitu. Saat tadi aku karena mungkin sore ya di Kepal Tuding tadi itu kok nggak begitu rame ya. Padahal ini kan hari Natal ya, maksudnya musim-musim liburan. Wah itu cakep teman-teman, pemandangannya yang di atas perbukitan. Uh, ini nggak segitu rame nih tadi, atau mungkin kalau sore udah banyak yang pulang ya. Nanti biasanya pagi ramenya karena banyak yang turun dari Kawah Ijen, dan malam itu banyak yang mau naik kayak gitu. Nah itu cakep ya, perbukitannya itu, pegunungannya itu curam. Ini ada pos pantau ya. Dari untuk kebun-kebun itu sendiri biasanya punya menara pantau atau pos pantau untuk mengamati titik api teman-teman. Itu coba ke pemandangannya. Jadi ini kita melipiri pegunungan tadi ya teman-teman ya, melipiri pinggirnya. Kanan kita ini adalah pegunungan tadi, yang kiri kita ini adalah lembahan ya. Ini kalau kayak gini nih liwat, kayak inget ini jalannya ke Bromo lewat Via Ranupane. Via Ranupane, Via Lumajang.
Itu cakep itu, kawah burungnya kelihatan itu. Di atas kita ini adalah pegunungan yang tinggi tadi ya, yang membentengi tadi. Ini plat dua dari Darjo Tanggresik. Itu biasanya mau ini nginep itu nanti. Kalau dia ke Kawah Ijen nginep, berangkatnya ini apa, tengah malam kayak gitu. Dia naik ke Kawah Ijen tengah malam. Ini kita kayak naik lagi ya, jadi kayak melipiri bukit tapi naik. Memang dari sini tuh, apalagi yang Ijen tadi ya teman-teman ya, atau Kecamatan Sempol itu, kalau mau ke Bondowoso kota itu kurang lebih jaraknya 70 km. Jauh itu, kayak sudah lintas kabupaten ya. Cuman namanya memang masih masuk Kabupaten Bondowoso, ya mau nggak mau ya, kalau jauh ya tetap harus, kalau ngurus apa-apa ya ke Bondowoso kota. Meskipun kayak lintas kabupaten. Nah, di sini sudah memasuki ini ya teman-teman ya, mungkin batas PTPN atau apa ya. Kita akhiri untuk sesi vlognya di sini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton vlogku. Tetap pantengin, like, share, dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.